Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan ini 21 hingga 25 Oktober 2024. Pasar keuangan global dipengaruhi data klaim pengangguran Amerika Serikat yang turun 15.000. Sementara dari Cina, Bank Sentral pertahankan suku bunga stabil pada 2%. Bersama saya, Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Permintaan tunjangan pengangguran Amerika Serikat kembali turun, mendekati tingkat sebelum badai Helene dan Milton melanda kawasan Tenggara. Klaim awal turun sebanyak 15.000 menjadi 227.000 pada pekan pertengahan Oktober. Pelaku pasar keuangan global terus mencermati data klaim pengangguran Amerika Serikat pada pekan ini. Permintaan untuk tunjangan pengangguran kembali turun, mendekati angka sebelum badai Helene dan Milton melanda kawasan Tenggara Amerika Serikat. Klaim awal turun sebanyak 15.000 menjadi 227.000 pada pekan pertengahan Oktober. Badai yang melanda sebagian besar wilayah Tenggara selama beberapa minggu terakhir menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun sebagian besar dari mereka tidak bisa segera mengajukan tunjangan. Sementara itu, jumlah orang yang masih menerima tunjangan meningkat menjadi 1,9 juta. Angka ini tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Biasanya, adanya peningkatan jumlah klaim menunjukkan bahwa semakin sulitnya mencari pekerjaan. Namun data kali ini sebagian besar dipengaruhi dampak 2 badai tersebut. Data klaim awal berlaku untuk negara bagian North Carolina, Georgia, dan Tennessee. Wilayah-wilayah tersebut merupakan yang paling terdampak badai Helene. Data yang dirilis juga menunjukkan penurunan signifikan di Indiana dan Michigan yang sebelumnya mengalami lonjakan akibat PHK di sektor manufaktur. Bank Sentral Eropa (ECB) berencana untuk menurunkan suku bunga acuan yang lebih rendah. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya sinyal pemulihan perekonomian yang berarti. Tidak adanya sinyal pemulihan perekonomian dan adanya peningkatan resiko terhadap prospek ekonomi zona euro menjadi pertimbangan utama Bank Sentral Eropa atau ECB untuk menurunkan bunga acuan lebih rendah. Pernyataan ini diungkapkan anggota Dewan Pemerintahan ECB Mario Centeno yang juga menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Portugal. Para pembuat kebijakan harus menghapus semua belenggu dari ekonomi zona euro secepat mungkin untuk meningkatkan pengeluaran dan investasi sebelum meningkatnya pengangguran. Prospek inflasi yang mencapai target 2%, Bank Sentral ECB pada akhir kuartal pertama akan membantu keputusan dalam menentukan suku bunga. Sebelumnya pada pekan lalu ECB meningkatkan pelonggaran kebijakan moneter saat menurunkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi dan momentum pertumbuhan yang lebih lemah dari perkiraan. Namun sebagian besar pembuat kebijakan belum menunjukkan keinginan untuk meningkatkan ukuran penurunan suku bunga. Para ekonom memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 3 pertemuan berikutnya akan membuat pasar keuangan sedikit lebih agresif. Bank Sentral Cina PBOC mempertahankan suku bunga kebijakan 1 tahunnya tidak berubah stabil pada angka 2%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa otoritas Cina sedang berhati-hati mengatur stimulus moneter untuk pemulihan perekonomian. Bank Sentral China People's Bank of China atau PBOC mempertahankan suku bunga kebijakan 1 tahunnya tidak berubah setelah memangkas biaya pendanaan paling tinggi yang pernah tercatat pada bulan lalu. Kebijakan ini menunjukkan otoritas China secara berhati-hati mengatur stimulus moneter untuk mendukung perekonomian mereka. PBOC mempertahankan suku bunga pada fasilitas pinjaman jangka menengah atau MLF stabil pada 2% sambil menghabiskan 89 miliar yuan atau setara dengan 12,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk Oktober. Sebelumnya PBOC mengurangi biaya fasilitas pendanaan sebesar 30 basis poin yang belum pernah terjadi pada akhir September. Meskipun suku bunga tersebut digantikan dengan suku bunga jangka pendek untuk memandu pasar keuangan. Ekonomi Cina tumbuh dengan laju paling lambat dalam 6 kuartal dalam 3 bulan yang berakhir pada September 2024. Hal itu terjadi karena permintaan domestik yang lesu dan krisis properti yang terus-menerus. Inflasi Jepang melambat di bawah 2% untuk pertama kalinya dalam 5 bulan.
Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh harga energi. Inflasi Jepang melambat di bawah 2% untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan harga energi yang lebih lambat. Subsidi pemerintah untuk biaya energi berkurang 0,51 poin persentase dari indeks harga keseluruhan pada Oktober 2024. Kemudian harga konsumen yang tidak termasuk makanan segar naik 1,8% pada Oktober 2024. Menandai bulan kedua pelambatan, angka ini sedikit melampaui perkiraan para ekonom sebesar 1,7%. Sebelumnya, para pejabat Bank Sentral BOJ belum menemukan alasan yang tepat untuk segera menaikkan suku bunga. Mereka akan mengereknya pada tahap selanjutnya. Sementara itu, sejumlah ekonom memprediksi kenaikan suku bunga akan terjadi pada Desember. Ekonomi Korea Selatan hampir tidak tumbuh pada kuartal terakhir setelah sebelumnya mengalami kontraksi. PDB Korea Selatan hanya tumbuh 0,1% dalam 3 bulan. Ekonomi Korea Selatan hampir tidak tumbuh pada kuartal terakhir setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Kondisi ini terjadi beriringan dengan pelemahan ekspor, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dapat memengaruhi negara-negara yang bergantung pada perdagangan. Berdasarkan laporan Bank of Korea, produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan hanya tumbuh 0,1% dalam 3 bulan. Angka ini jauh di bawah perkiraan ekonom yang memprediksi pertumbuhan sebesar 0,4% dan terjadi setelah kontraksi 0,2% pada kuartal kedua. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekonomi Korea Selatan tumbuh 1,5%. Angka ini juga lebih lambat dari perkiraan analis sebesar 2%. Bank Sentral Korea Selatan (BOK) kemungkinan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi saat pertemuan bulan depan untuk memutuskan suku bunga. Sebelumnya pada Agustus lalu, BOK memperkirakan PDB akan tumbuh 2,4% tahun ini. Korea Selatan adalah salah satu eksportir terbesar dunia dengan industri teknologi yang mendorong pendapatan dari luar negeri. Namun ekspor chip memori, salah satu sektor andalannya, telah menunjukkan tanda-tanda pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.